Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabina dari kelas 5 Baghdad. Hari ini saya ingin membacakan tilawah surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nama saya Fadil dari kelas 5 Baghdad. Saya akan membacakan sari tilawah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa la tamshi fil ardi marha. Wa qala aydan innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Malik beserta guru-guru yang lainnya serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kita junjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah mendengarkan paparan dari beberapa guru tentang Nabi Musa alaihi salam. Cerita Nabi Musa beserta kisahnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah tentang para nabi dan yang lainnya karena untuk menguatkan hati kita, untuk mengambil i'tibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Liuthabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu wahai
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, Bapak Haji Abdul Malik pernah menerangkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Ustadz Wawan pernah menerangkan tentang keistimewaan Nabi Musa alaihi salam, dan Pak Iyad pernah menerangkan tentang mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Maka pada kesempatan kali ini Bapak ingin menerangkan tentang Qarun dan Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, siapakah Qarun itu? Qarun itu adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Secara nasab, Qarun bin Yas'ab bin Kohit, dan Nabi Musa bin Imran bin Kohit. Maka Qarun ini adalah putra pamannya Nabi Musa alaihi salam. Kohit ini adalah kakeknya Qarun dan Nabi Musa alaihi salam. Allah menerangkan dalam Al-Quran, Inna Qaruna kana min qaumi Musa, dalam surah Al-Qasas. Yang kedua, Qarun ini sudah tidak pernah asing lagi di telinga kita semuanya, anak-anakku, karena sudah banyak keterangan atau beberapa paparan di dalam kisah-kisah dan keterangan para penceramah di telinga kita semuanya tentang harta karun. Dan ini cerita asli, banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Qarun ini adalah orang yang sangat kaya, banyak hartanya. Ceritakan dalam Qasasul Anbiya bahwa kuncinya saja ini dibawa oleh para punggawa dan kuda-kudanya. Kunci berangkasnya saja sangat banyak, apalagi hartanya. Tetapi yang tidak patut kita contoh dari Qarun, orangnya kaya tetapi sombong di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qarun tidak sadar bahwa semua yang diberikan kepadanya hanyalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Qarun juga pernah dinasihati oleh para orang-orang soleh, janganlah engkau berbangga dengan harta yang sangat melimpah. Tapi Qarun tidak pernah mendengarkan. Yang selanjutnya, anak-anakku semuanya, kenapa Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana prosesnya? Ada dua versi. Yang pertama pernah diterangkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, diceritakan dalam buku Qasasul Anbiya. Yang pertama, Qarun pernah membayar seorang pelacur untuk memfitnah Nabi Musa melakukan pelecehan seksual terhadap pelacur tersebut. Kemudian berita ini disebarkan oleh pelacur dan sampailah di telinga Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa sholat 2 rakaat dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa memanggil pelacur tersebut untuk meminta keterangan apakah ini fitnah adanya. Kemudian ngakulah seorang pelacur tersebut, kemudian dia menerangkan di depan para manusia yang hadir pada saat itu bahwa ini adalah fitnah dan dia adalah suruhan Qarun. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan bumi. Kemudian bumi menelan Qarun beserta rumah dan harta-hartanya. Diterangkan dalam ayat
81 surah Al-Qasas, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, dan kami tenggelamkan Qarun beserta rumah dan isinya. Adapun versi yang kedua, kenapa Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika Qarun pernah keluar dari rumahnya memakai pakaian yang sangat bagus dan mewah, kemudian menggunakan kendaraan yang sangat bagus dan mahal. Kemudian dia merasa angkuh di depan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Qarun, "Kenapa engkau melakukan ini?" "Hei Nabi Musa," kata Qarun, "engkau mulia dengan kenabianmu, dan aku lebih mulia dari engkau karena hartaku sangat banyak." Kemudian Qarun menantang Nabi Musa untuk sama-sama berdoa, mana doanya yang dikabulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qarun keluar dari rumahnya beserta punggawahnya, dan Nabi Musa juga keluar beserta pengikutnya. Maka Qarun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menundukkan bumi. Kemudian Nabi Musa berdoa, tenggelamkan Qarun beserta harta dan rumahnya. Kemudian Qarun tenggelam sedikit demi sedikit, mulai dari mata kaki, lutut, kemudian sampai pundak, semuanya tenggelam. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, dan kami tenggelamkan Qarun beserta harta dan rumahnya ke dalam bumi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang patut kita ambil hikmahnya dari kisah Qarun dan Nabi Musa? Janganlah kita merasa angkuh dan sombong atas pemberian Allah kepada kita, baik secara harta, tahta, kemudian apapun itu. Tidak boleh kita menyombongkan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita patut syukuri anak-anakku semua yang Allah berikan kepada kita, ilmu, tahta, jabatan, dan semua yang Allah berikan kepada kita semata-mata hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, pertanyaan yang pertama, siapakah Qarun itu? Dan yang kedua pertanyaannya yaitu, sebab apakah Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke anak-anak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran dan akulan, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.